saya mau konfirmasi ulang, laporan polisi itu baru dibuat tanggal 8 malam atau kapan? Bisa saksi tegaskan? Laporan polisi yang di Jakarta Selatan, Mas? Iya, betul. Dibuat di tanggal 8 Juli itu. 8 Juli? Iya. Waktunya saksi bisa ingat? Setelah ada arahan dari Pak FS itu di Biro Propos, karena kan untuk olah TKP sudah dilaksanakan, cuman kan belum klarifikasi kepada saksi-saksi yang ada di situ. Iya. Mungkin waktunya bisa saksi perkirakan LP itu dibuat jam berapa? Kalau nggak salah itu tengah malam, karena ada perdebatan ya. Di situ kan ada salah satu senjata jenis HS itu tidak ada surat izinnya. Iya. Sehingga ketika dilimpahkan dari Biro Propos ke kita, kemudian pada saat itu hasil koordinasi dengan penyidik Jakarta Selatan bahwa di LP itu dimasukkan undang-undang darurat. Kemudian saya ini supaya jangan dulu di drop ini kan, apa mungkin senjatanya ajudannya tadi itu senjatanya bodong ataupun tidak bersurat. Jadi setelah di drop baru bisa diketahui di hari Senin itu karena jam kerja seperti itu. Jadi pada saat itu malam hari ya pembakaran LP itu. Di ini laporan polisi terkait dengan Laporan polisi yang dibuat oleh penyidik Jakarta Selatan terkait masalah percobaan pembunuhan berada di KM 50. Terindikasi hari ini, mobil yang ada di dalam peristiwa tertembakan saudara tercinta Yosua. Dan misteri di KM 50 ini saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Yosua. Kata Romo dalam rapat Komisi 3 DPR bersama Kapolri, dia juga menyinggung soal tidak adanya penjelasan soal CCTV yang rusak. Dia juga menyoroti lokasi kejadian yang kini sudah dihilangkan. Romo mengatakan tapi nggak ada penjelasan, lokasi dihilangkan sekarang. Saya lihat kemarin sudah di backhoe semuanya. Ini semuanya penghilangan alat bukti. Ini sesuatu yang saya kira bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian. Mungkin dengan audit program ini, kita bisa melihat benang merah dari Satgasus ini dengan peristiwa KM 50. Kasus KM 50 juga bersinggungan oleh anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKS Ahmad Damyanti Natakusuma. Dia mempertanyakan soal istilah baru unlawful killing. Damyanti mengatakan kita flashback Pak kejadian pembunuhan tahun sebelumnya. Sebelum Pak Sigit jadi Kapolri, terjadi tuh, yaitu unlawful killing. Damyanti mengatakan kita flashback Pak, kejadian pembunuhan tahun sebelumnya, sebelum Pak Sigit jadi Kapolri terjadi tuh, yaitu unlawful killing. Ini ada istilah baru, dulu ada istilah kaget saya. Istilah apa lagi? Unlawful killing KM 50 yang sudah kita lihat bagaimana persoalan itu terjadi. Terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh petugas saat ini. Kata Damyanti muncul juga istilah baru yaitu obstruction of justice. Dia minta kejadian-kejadian tersebut tak terulang. Sekarang ada artikel baru yaitu obstruction of justice, luar biasa. Ada istilah baru muncul yang menjadi pemikiran kita bahwa terjadinya rekayasa atau menghilangkan atau menghalang-halangi penyidikan. Ini yang kita minta hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi perihal kasus penembakan Laskar FPI di KM 50. Sigit menyatakan akan memproses lagi kasus ini jika memang ada novum atau bukti baru. Terkait dengan KM 50, ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan. Memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga sudah saksi saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut sehingga tentunya kami juga menunggu, kata Sigit dalam rapat bersama Komisi 3 DPR. Sigit mengatakan pihaknya tetap akan memproses jika ada novum. Dia memastikan terus akan mengikuti perkembangan kasus tersebut di pengadilan. Namun demikian, apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses atau memproses. Tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada. Karena saat ini akan masuk tahapan kasasi, jadi kami menunggu itu, ujarnya.
Ketiga, Jenderal Pol Budi Gunawan, Kepala BIN yang telah melibatkan anggota BIN sejak di Mega Mendung melalui Operasi Delima yang terbongkar oleh anggota Laskar FPI. Anggota BIN pula terlibat kejar-kejaran di Intercharge Karawang yang menembakkan 2 anggota Laskar FPI. Komnas HAM menyebutkan ada instansi di luar kepolisian yang terlibat dan itu tentunya adalah BIN. Jadi Kepala BIN Budi Gunawan harus ikut bertanggung jawab atas peristiwa extrajudicial killing tersebut, ungkapnya. Kata Rizal, ketiga anggota atau aktor itulah yang semestinya dibawa ke Pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Diminta pertanggungjawaban dan dibuka berbagai komando dan perintah-perintahnya. Adakah operasi ini sepengetahuan atau dengan persetujuan Presiden? Jika iya, maka Presiden pun harus diseret ke muka persidangan. Rizal mengatakan pembantaian 6 anggota Laskar FPI adalah terstruktur dan sistematis, karenanya merupakan pelanggaran HAM berat, bukan pidana biasa sebagai pembunuhan politik dengan target HRS. Maka selayaknya proses peradilan ini tidak terhenti pada pelaku di lapangan semata, melainkan harus menyeret aktor intelektualisnya, pungkasnya. Adanya novum baru di KM 50 tentang terlibatnya para petinggi Polri dalam waktu singkat, kasus ini akan terbongkar dengan transparan dan jelas di mata publik siapa yang menjadi pemeran utama di pembantaian anggota FPI. Terseretnya nama Kapolri dan Kapolda bikin institusi Polri tercemar dan suram di mata rakyat Indonesia. Sebenarnya masalah ini runyam ketika bermunculan berita yang menyoroti petinggi Polri tersebut. Pertama, Irjen Paul Fadil Imron. Ini didasarkan pada keterlibatan banyak anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, termasuk Fikri Ramadan dan Yusmin Ohrela yang menjadi terdakwa. Kapolda Metro Irjen Fadil Imron bersama Hendra Kurniawan dan Dudung Abdurrahman memimpin konferensi pers pada hari ini, kata pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadila kepada redaksi. Kedua, Irjen Pol Ferdy Sambo, mantan Kadif Propam dan Kepala Kesatgasus yang jelas telah melibatkan anak buahnya dalam operasi pembuntutan dan pembunuhan 6 Laskar FPI.